Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita juga berdoa untuk kota ini. Dan biarkan kota ini dipenuhi dengan damai sejahtera yang melimpah. Bapa di surga, kembali kami menghadap Engkau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami. Dan dengan kerinduan Tuhan akan Engkau. Dan pada malam hari ini kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarkan kemurahan-Mu dan belas kasihan boleh turun atas kami. Dan kami boleh melihat Tuhan, hari ini yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dilepaskan, dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk kota ini. Dan biarkan kasih Allah boleh turun atas kota ini. Kami berdoa untuk langit pertama, langit kedua atas kota ini. Tutup bungkus kota ini dengan darah Yesus, dengan darah anak domba Allah. Dan sungguh api kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas kota ini. Dan kami boleh bersyukur Tuhan. Dan tidak ada kuasa manapun yang boleh menyentuh 7 kota ini. Karena 7 kota ini adalah pilihan Tuhan. Karena kegerakan Allah yang luar biasa dahsyat akan dimulai di kota ini. Dan kirimkan ribuan pasukan malaikat-Mu Tuhan boleh turun atas 7 kota pada malam hari ini. Kuasai kembali atmosfer di tempat ini Tuhan. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan, cengkraman-cengkraman perasaan takut, akibat perbuatan daripada iblis, semuanya diikat, dihancurkan, dicampakkan ke tempat yang Tuhan Yesus sediakan dan jangan pernah kembali. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus firman ini dengan darah-Mu yang kudus, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari saudara terkasih, kita akan sekali lagi belajar. Kita sudah belajar rahasia-rahasia boleh menerima mujizat. Dan pada malam hari ini ada lagi bagaimana kita boleh terima mujizat Tuhan. Yaitu memandang segala sesuatunya dengan cara pandang Allah. Ada lagi satu kunci rahasia untuk kita terima mujizat Tuhan dan hidup yang luar biasa, yaitu memandang segala sesuatunya dengan cara pandang Allah. Mari kita akan melihat satu contoh, 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai dengan 39. Ya, saya akan bacakan dengan cepat. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, mengajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap jangkutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya.
firman ini, saya melihat bahwa ada sudut pandang yang berbeda antara Saul dan Daud saat menghadapi musuh. Saudaraku, saya mau katakan dalam sudut pandang Tuhan, tidak ada yang menakutkan. Dan sebaliknya, dalam sudut pandang dunia, segala sesuatunya akan menakutkan. Apa yang dilihat Allah berbeda dengan apa yang dilihat manusia. Ketika saya ada di atas Kalimantan, saya melihat ada sungai yang kecil tapi panjang. Ketika pesawat itu mendarat dan kami berjalan-jalan, saya melihat seperti lautan. Dan di tengah itu ada pulau dan kami menyeberangi ke pulau itu. Ya, saya tanya kepada rekan yang mengantar, Pak, ini bukan laut, tapi ini sungai. Jadi sungai itu demikian luas, saya pikir itu laut. Ya, kita bisa punya pandangan yang berbeda. Kita bisa memandang dari atas berbeda ketika kita memandang dari dekat, di bawah. Di dalam kamus Tuhan, tidak ada yang mustahil. Daud yakin dan percaya pasti menang menghadapi Goliat. Karena dia memandang Goliat dari sudut pandang Allah. Bangsa Israel ketakutan. Karena melihat kondisi yang kelihatan melalui dari kasat mata. Kalau kita melihat ayat 4 sampai 11. Daud tidak punya apa-apa. Tidak punya persenjataan standar pada waktu itu. Tidak ada ketopong dan baju sirah. Baju perang yang diberikan Saul tidak dikenakan. Di ayat 39 sampai 38 sampai 39. Tetapi cara pandangnya akan Allah yang sanggup menolongnya dan membebaskan dia dari maut. Sesungguhnya membawa Daud kepada kemenangannya itu sendiri. Ketika kita dalam kesusahan, dalam pergumulan hidup, atau goliat-goliat dunia ada di hadapan kita, seolah-olah itu menakutkan dan melemahkan kita. Sebagai hamba Tuhan saya minta, mari kita muarahkan pandangan kita kepada Kristus. Fokuskan kepada Dia. Seperti Daud, percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kebebasan dan memberikan kemenangan. Dalam bahasa yang bebas, Tuhan mengatakan, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau orang yang sakit, engkau yang banyak hutang, engkau yang ditinggal anggota keluargamu, engkau yang mengalami kekecewaan, sakit hati, kehilangan pengharapan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian Tuhan Yesus katakan kepada kita. Pandangan kita terhadap kehidupan ini adalah dasar dari kita untuk hidup berkemenangan. Atau sebaliknya, hidup dalam kekalahan. Perhatikan kata-kata saya ini. Sekali lagi, pandangan kita terhadap kehidupan ini adalah dasar dari kita untuk hidup berkemenangan. Atau sebaliknya, hidup dalam kekalahan. Apabila kita memandang hidup ini jahat dan menakutkan, maka selamanya kita tidak akan pernah bangkit dan tersenyum memandang hari depan. Ketika kita bangun tidur, ketika kemudian muncul pesimis, maka yang terjadi hidup kita, ya pesimis. Ketika kita memilih memandang hidup dan kehidupan kita dengan cara pandang Tuhan, maka hidup kita pasti berkemenangan. Karena cara pandang Tuhan atas hidup anak-anaknya adalah berkemenangan. Saya ulangi, cara pandang Tuhan atas hidup anak-anaknya adalah berkemenangan. Bagaimana agar kita memiliki cara pandang Tuhan ketika kita memandang kehidupan atas dunia ini? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana agar kita memiliki cara pandang Tuhan? Saya mau katakan yang pertama adalah
dengan membaca firman Tuhan. Ya, dengan membaca firman Tuhan, kita akan mengerti maksud-maksud Allah, pikiran-pikiran Allah, janji-janji Allah. Kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita akan memiliki cara pandang Tuhan. Dan yang kedua adalah intim dengan Tuhan. Senantiasa memiliki first love. Cinta pertama, cinta mula-mula. Kita memulai dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan, dengan berdoa, membaca firman. Ada hubungan pribadi melalui doa penyembahan mungkin. Lakukan itu. Dan saya melihat mereka yang intim dengan Tuhan Yesus, pasti ada backup daripada Roh Kudus. Saudaraku, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya pernah bersaksi bahwa saya melihat seorang hamba Tuhan atau menjadi hamba Tuhan, ya tidak punya masa depan yang baik. Ketika saya mulai mencoba memulainya, saya tidak tahan. Saya melepaskan pelayanan ini. Saya mulai masuk ke sekuler. Karena saya seorang insinyur. Saya kerja di sana. Dan pada saatnya Tuhan memanggil saya, berkali-kali saya ditemui oleh Tuhan Yesus. Dan sampai Tuhan memanggil saya pulang. Saya mati. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Saya berlutut di kakinya. Dan Tuhan mengatakan, engkau aku urapi dan engkau aku berkati. Dan kemudian berkali-kali lagi Tuhan menunjukkan kuat kuasanya atas saya. Disitulah kemudian saya mulai menyadari. Pandangan saya tentang seorang hamba Tuhan berubah. Kalau tidak menjadi hamba Tuhan, mungkin hari ini saya tidak bisa melihat kasih kemurahannya. Saya tidak melihat mujizat-mujizatnya. Saya tidak bisa melihat bagaimana orang yang buta dicelikkan matanya oleh Tuhan. Saya tidak bisa melihat seorang pemuda umur 20 tahun, ibunya mengerti sejak dia lahir, dia tidak bisa bicara. Dia bisu. Tuhan buat dia bicara. Tuhan buat dia mendengar. Dan ibunya menangis karena selama hidupnya belum pernah. Selama hidup anak itu, dia belum pernah melihat anaknya berbicara dan mendengar. Kalau saya juga tidak menjadi hamba Tuhan, saya tidak menyaksikan orang yang mati di Sukoharjo hidup kembali. Dan ini melebihi daripada apa yang saya pernah dapatkan dari kehidupan sekuler saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita mengenal Dia sesungguh-sungguhnya, Bapak Ibu akan memiliki cara pandang Tuhan juga. Yang ketiga, bagaimana agar kita memiliki cara pandang daripada Allah? Yang ketiga adalah usirlah dan kalahkan iblis. Hidup ini adalah peperangan. Iblis senantiasa menciptakan pola pandang yang sungguh-sungguh merusak. Iblis meletakkan cara pandangnya bahwa engkau gagal. Bahwa engkau tidak akan pernah sembuh. Dia menaruhkan pola pandangnya engkau telah kalah. Dia menaruhkan atas banyak orang hidupmu tidak diberkati.